Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu tidak pernah berhenti berdoa agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yuk dipersiapkan semuanya. Jangan lupa untuk dicatat agar kalian bisa dipelajari di kemudian hari. Hari ini kita akan mempelajari apa saja dan bagaimana macam-macam stratifikasi sosial. Jadi fokus pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana perwujudan stratifikasi sosial di dalam masyarakat Indonesia. Wujud stratifikasi sosial di dalam masyarakat Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perbedaan secara kepemilikan ekonomi atau kekayaan harta yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, stratifikasi sosial dalam bentuk kasta. Yang ketiga, stratifikasi secara politik. Nah, ini dalam bentuk kekuasaan atau wewenang. Wujud stratifikasi yang pertama yaitu perbedaan secara ekonomi yang didasarkan oleh kepemilikan harta. Nah, masyarakat dapat dibagi menjadi 3 kelas. Kalian perhatikan segitiga tersebut. Kelompok masyarakat yang menempati nomor 1 itu disebut kelas atas, yang terdiri dari kelompok orang-orang kaya yang leluasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu bahkan berlebihan secara harta kekayaannya. Sedangkan di nomor 2 itu disebut kelas menengah yang terdiri dari kelompok orang-orang yang berkecukupan. Dia istilahnya bisa memenuhi kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan di kelas nomor 3 itu disebut kelas bawah yang terdiri dari kelompok orang miskin yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan primer. Nah, itu adalah stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Selanjutnya, stratifikasi secara ekonomi ini ada beberapa versi. Yang pertama dari tokoh bernama Aristoteles. Aristoteles ini membagi lapisan masyarakat menjadi 3 golongan juga, yaitu golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Sedangkan menurut Karl Marx, lapisan masyarakat secara ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu lapisan masyarakat kapitalis atau disebut bourgeois, yaitu kelompok orang-orang yang memiliki modal, sedangkan yang paling bawah itu disebut proletar, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai buruh yang bekerja di perusahaan si kapitalis atau bourgeois ini. Nah, kalau ini adalah pelapisan masyarakat secara ekonomi yang terdapat di masyarakat Amerika Serikat. Terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama ada upper class, lower upper class, upper middle class, lower middle class, upper lower class, dan lower class. Jadi intinya sebenarnya sama, yaitu ada yang di atas, menengah, di bawah, cuma di sini ada lebih detail lagi. Kalau kelas pertama itu keluarga yang paling kaya, yang sangat sudah lama memiliki harta kekayaannya. Yang kedua ini belum lama. Terus yang ketiga pengusaha atau yang baru berhasil. Yang keempat itu masih golongan pegawai pemerintah atau semi profesional atau pengrajin. Sedangkan yang kelima itu terdiri dari orang-orang yang pekerja atau karyawan. Sedangkan yang paling bawah adalah orang-orang yang serabutan atau pekerjaannya tidak tetap, seperti buruh musiman atau orang-orang yang bergantung kepada suatu tunjangan. Ini adalah lapisan di masyarakat Amerika Serikat. Sedangkan pelapisan masyarakat secara ekonomi di masyarakat Eropa itu terbagi menjadi top class, yaitu orang yang paling puncak, paling kaya,
lalu ada kelas menengah berpendidikan atau academic middle class, lalu ada kelas menengah ekonomi atau economic middle class, lalu ada kelas pekerja disebut workman and foreman's class, lalu di kelas paling bawah itu disebut underdog class. Ini sebenarnya hampir mirip dengan masyarakat Amerika Serikat, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Selanjutnya ada juga pelapisan masyarakat secara ekonomi di masyarakat negara yang sistemnya demokratis. Ini sebenarnya mirip dengan yang sebelum-belumnya, hanya perbedaan penyebutannya saja. Kalau di negara demokratis ini disebutnya paling puncak itu disebut kaum elit, sedangkan di bawahnya profesional. Di bawahnya lagi semi-profesional, bawahnya lagi skilled, lalu ada semi-skilled, dan yang paling bawah ada unskilled. Nah, ini sama sebenarnya, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Kita masuk ke pelapisan secara sosial. Pelapisan masyarakat secara sosial adalah sebuah sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Karena pada umumnya, nilai status seseorang dalam masyarakat itu diukur dari prestis atau gengsi. Pelapisan masyarakat secara sosial dapat kita lihat dari pembagian kasta pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali dibagi ke dalam 4 kasta. Yang pertama ada Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, contoh dalam kasta ini bisa kita lihat dari pemberian nama seseorang. Di Bali, kita bisa lihat kasta orang tersebut dari pemberian nama awalnya. Itu sudah menunjukkan dia berada di kasta yang mana. Di masyarakat Bali, orang-orang tokoh agama atau pemuka agama itu masuk ke kelas yang paling atas atau disebut dengan Brahmana. Sedangkan untuk Satria, itu adalah orang-orang yang terdiri dari keturunan raja atau penguasa dalam pemerintahan. Sedangkan di kasta yang ketiga ada Waisya, adalah saudagar-saudagar kaya atau para pedagang sukses, kaya raya, itu masuk kasta yang ketiga. Sedangkan kasta yang paling bawah, yaitu Sudra, adalah petani atau buruh-buruh petani atau masyarakat biasa. Nah, di Bali ini, Brahmana, Satria, Waisya itu disebut Triwangsa. Sedangkan masyarakat Sudra disebut Jaba. Lapisan kasta ini tidak memisahkan golongan secara ketat, namun pemisahan berlaku dalam hal sopan santun pergaulan juga jodoh. Seseorang dari kasta tinggi dianggap pantang bersuamikan orang dari kasta yang lebih rendah. Itu di sana pada umumnya seperti itu. Selanjutnya, pelapisan secara politik, yaitu pelapisan yang didasarkan pada wewenang atau kekuasaan seseorang. Semakin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi pula lapisan sosialnya. Masyarakat yang mempunyai wewenang seperti pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, itu berada di lapisan masyarakat atas. Sedangkan yang tidak memiliki wewenang berada di masyarakat paling bawah. Nah, coba kalian perhatikan segitiga ini. Ini adalah penggambaran lapisan sosial berdasarkan politik. Presiden berada di tingkat yang paling atas. Lalu di bawahnya ada menteri, gubernur, wali kota. Warga atau masyarakat biasa itu ada di paling bawah lagi. Sedangkan kalau kita lihat di dalam hierarki militer, lapisan atas ditempati oleh perwira, mulai dari kapten hingga jenderal. Lalu lapisan menengah ditempati bintara, mulai dari sersan 2 hingga sersan mayor. Lalu di lapisan paling bawah ditempati para prajurit sampai kopral kepala. Nah, itu adalah pelapisan secara politik. Sistem stratifikasi di Indonesia kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, kita bisa melihat bagaimana sistem stratifikasi di Indonesia pada masyarakat petani, lalu pada masyarakat feodal zaman dahulu, lalu pada zaman penjajahan Belanda,
Lalu ada di zaman penjajahan Jepang sampai pada zaman industri modern saat ini. Kita coba akan melihat satu persatu. Ini adalah sistem stratifikasi masyarakat petani di Pulau Jawa. Di golongan pertama ini disebut cikal bakal. Cikal bakal dan keturunannya itu adalah golongan elit di suatu desa. Mereka ini biasanya menjadi sesepuh atau golongan yang dituakan, seperti tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan nomor 2 disebut kuli kenceng, dia ini adalah orang-orang yang kaya, yang memiliki tanah sawah. Tapi mereka bukan keturunan cikal bakal. Mereka memang kaya karena keuletan dan kemampuannya. Itu disebut kuli kenceng. Lalu di golongan ketiga disebut kuli kendor. Dia ini adalah petani yang memiliki tanahnya lebih sedikit dibanding kuli kenceng. Nah, hasilnya hanya cukup dikonsumsi sendiri. Sedangkan di golongan terakhir yaitu buruh tani. Buruh tani ini adalah orang yang bekerja atau yang kelompok paling kecil, dia tidak memiliki tanah, makanya dia bekerja di kuli kencing atau di kuli kendor. Gitu. Sedangkan sistem stratifikasi masyarakat feodal atau masyarakat kerajaan pada zaman dahulu itu berbeda-beda setiap daerah penyebutannya. Tetapi secara umum, di lapisan pertama itu diisi oleh para raja dan bangsawan. Sedangkan di lapisan nomor 2 itu biasanya pegawai pemerintahan gitu. Nah, kalau di Surakarta dan Yogyakarta disebutnya priai, ulama, dan punggawa. Sedangkan di Aceh disebutnya oleh balang. Sedangkan di Sulawesi Selatan disebutnya tomaradeka, yaitu orang-orang yang merdeka. Sedangkan lapisan paling bawah itu diisi oleh masyarakat biasa. Kalau di Surakarta dan Yogyakarta diisi oleh petani, pedagang, dan buruh. Sedangkan di Aceh disebutnya rakyat jelata. Sedangkan di Sulawesi Selatan disebut Ata, yang terdiri dari para budak. Masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dibagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan ras. Di golongan pertama adalah orang-orang golongan Eropa, termasuk Belanda sendiri. Sedangkan di nomor 2 yaitu golongan timur asing seperti Jepang. Sedangkan di lapisan paling bawah adalah golongan bumi putra, yaitu para penduduk asli. Kita berada di strata paling bawah, disebut inlander. Sikap Belanda ini sangat diskriminatif. Akibatnya kita, penduduk asli, terpuruk dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan juga kebodohan. Sedangkan sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang ini menempatkan bumi putra atau penduduk asli berada di nomor 2. Nomor 1 tetap bangsa Jepang karena dia menjajah. Nomor 2 kita berada di nomor 2 karena pada saat itu Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia agar mau membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Sehingga kita ditempatkan di golongan nomor 2, di atasnya bangsa Cina dan juga Eropa. Selanjutnya yaitu sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Saat ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa kolonial Belanda. Di perkotaan terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja. Muncul banyak jenis pekerjaan yang baru yang tadinya tidak ada. Bahkan angkatan kerja pun juga mulai ada pergeseran. Sekarang perempuan sudah bisa ikut andil dan berperan dalam segala bidang pekerjaan. Makanya, penentuan kelas sosial pada masyarakat industrialisasi ini tidak hanya berdasarkan kriteria ekonomi, tetapi juga berdasarkan profesionalitas. Karena pada masyarakat industri, mereka sangat menghargai kreativitas yang dapat memberi nilai tambah dalam pekerjaan. Sehingga orang yang berpendidikan tinggi itu sangat dihargai daripada orang yang berpendidikan rendah. Makanya orang yang berpendidikan rendah pada masyarakat industri berada di strata yang paling bawah.
Secara umum, kalian bisa lihat bagaimana penggambaran sistem stratifikasi masyarakat industri yang terbagi menjadi dua. Di sini ada segitiga berdasarkan kriteria profesi, yaitu ada profesional, profesi awal dan semi profesi awal, lalu di bawahnya ada buruh rendahan. Sedangkan berdasarkan kriteria ekonomi, yang paling atas upper class atau kelas atas, kelas menengah middle class, lalu kelas paling bawah yaitu lower class. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan mudah untuk dipahami dan untuk dipelajari. Jangan lupa untuk memberikan feedback apakah kalian sudah paham atau belum, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Selalu jaga kondisi badan, sehat terus, dan semangat terus belajarnya. Ibu akhiri sampai di sini ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.